होंगे कामयाब हम होंगे अब समझे सीक्रेट। Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Chris. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Kisah ini dimulai dari Rohit, seorang anak yang lahir abnormal. Dia tumbuh besar seiring waktu, tetapi otaknya masih seperti bocil. Cara dia berbicara serta kebiasaannya masih seperti bocil-bocil. Di suatu malam turunlah pesawat luar angkasa di Kamsaki dan Rohit bertemu Jadu, yaitu alien yang telah merubah Rohit sepenuhnya. Rohit berubah yang awalnya dongo-dongo, kini ia menjadi pintar dan jenius. Cita-citanya ingin menjadi sebuah ilmuwan akhirnya tercapai. Ketenaran Rohit menyebar sampai ke negeri asing untuk tujuan khusus. Rohit kemudian diundang ke Singapura oleh ilmuwan ternama, oleh Dr. Siddharth Arya. Mendadak Nyonya Sonia merasa telah kehilangan Rohit dan menantunya si Nisa untuk selama-lamanya. Alasan hidupnya hanya putranya Rohit, yaitu Krishna. Krishna terlahir mempunyai kekuatan super dan kekuatan super Krishna membuat Sonia ketakutan sampai ia membawa Krishna ke tempat yang sunyi. Tetapi takdir menentukan lain, pada suatu hari ia bertemu dengan wanita dan beberapa bulan mereka menikah dan pergi ke Singapura. Ia mendapat kabar ayahnya Rohit Merah masih hidup dan berada dalam tahanan Dr. Arya. Sejak lama waktu membuat Krishna membuat sejarah baru di sebuah sirkus. Ia mendapatkan sebuah topeng sepertinya. Kita menemukan pelindung baru, jagoan baru, yaitu Chris. Di laboratorium milik Carl, ia sedang membuat virus yang sangat mematikan yang mana dijadikan sebagai sebuah bisnis. Virus itu akan disebarkan ke seluruh India. Berpindah pada Rohit yang sedang membuat penemuannya. Ia bereksperimen dari pen miliknya yang disenterkan ke sinar matahari yang dapat menciptakan sebuah energi. Kini Rohit telah mengetahui rahasia bagaimana cara Jadu dapat menghasilkan kekuatan. Lalu di awal pagi Rohit segera membangunkan Chris dan Priya. Dia ingin memberitahu kepadanya bahwa ia telah membuat penemuan baru. Ia telah mengumpulkan cermin-cermin dari pohon yang sudah layu. Ia yakin eksperimennya akan berhasil melalui sinar matahari yang dipantulkan dengan menggunakan cermin, yang kemudian dibantu oleh pen elektroniknya. Dari kombinasi tersebut dapat menciptakan energi untuk bisa menghidupkan subjek yang disoroti sinar matahari. Saat matahari terbit, ia pun kemudian memulai eksperimennya untuk menghidupkan tanaman yang sudah layu. Eksperimennya pun berhasil, tanaman yang tadinya layu perlahan daunnya hijau kembali. Namun tiba-tiba karena energinya sangat tinggi sehingga tanaman tersebut tidak bisa lagi menahan energinya. Rohit mengatakan ia membutuhkan sesuatu filter yang sangat canggih yang bisa menyaring energi yang dibutuhkan dan menyerap energi sisanya. Esok paginya mereka pergi ke kantor masing-masing. Ketika Rohit ingin menaiki mobil, ternyata ban mobil sebelah kiri kempes. Lalu Chris lah yang memperbaikinya. Pria yang sedang memakai lipstik pun tercoret karena Chris sedang mengangkat mobilnya. Chris yang bekerja sebagai security, sedangkan Priya sebagai reporter. Karena Priya sedang libur, ia hanya mengantarkan saja. Setibanya di kantor, Chris dikejutkan dengan surat pemecatannya. Ia dipecat bersama rekannya Kripal. Diketahui toko perhiasan yang mereka jaga dirampok. Chris dan rekannya malah kabur karena ketakutan. Namun untungnya ada pahlawan yang datang, yaitu Chris. Kripal membodohi seolah-olah dia adalah Chris. Dan kau? Aku juga kabur. Tapi tidak lama kemudian Karena namanya Kripal Sharma dan disingkat yaitu Chris. Namun Krishna mengejeknya karena Chris itu orangnya tinggi. Berita di TV lalu muncul di mana roda pesawat AK-101 dari Delhi ke Mumbai tidak bisa keluar. Semua usaha dari pilot belum juga berhasil. Jika roda pesawat tidak bisa keluar dengan benar, maka pesawat akan mengalami sebuah kecelakaan dan nyawa penumpang dalam bahaya. Chris langsung menghilang begitu saja.
Rekannya kebingungan mencarinya. Chris dengan cepat datang dan mengejar pesawat, melompati gedung-gedung dan bergelantungan di ujung besi sebuah menara. Ia pun dapat menggapai roda pesawat dan mengangkat roda pesawat. Tibalah di bandara, roda pesawat yang rusak ditahan oleh Chris. Pesawat pun mendarat dengan selamat. Penumpang sangat bahagia karena melandas dengan selamat, yang ditolong oleh Chris. Di kantor Rohit, para ilmuwan sedang menonton berita yang mana orang-orang meninggal akibat terkena virus. Dr. Varun Sethi, ia menceritakan sekembalinya ia dari kota. Ia sudah bicara dengan WHO, senior sampel darah korban sudah dikirim kepada ilmuwan. Seluruh dunia, virus ini sangat cepat menyebar melalui udara dan air. Ketika ingin pulang, Dr. Aloksen menelpon. Dia ingin bertemu dengan Dr. Sethi karena ingin memberikan obat penawarnya. Setibanya di kantor, Dr. Sethi dikejutkan oleh seorang wanita. Dr. Sethi ingin menelpon, tiba-tiba wanita itu memegang tangannya. Wanita itu mempunyai kekuatan aneh, dapat menyerupai Dr. Sethi. Namun Dr. Sethi terkejut, pingsan dan wanita itu menyeretnya ke dalam. Masuklah Dr. Aloksen memberikan virus, penawar serta USB kepada tiruannya Dr. Sethi. Kemudian ia berubah ke wujud aslinya dan memasukkan tangannya ke dalam perut tanpa ada bekas apapun. Ia juga dapat menembus dinding. Carl mempunyai pemikiran yang sangat kuat, tetapi dia tak berdaya karena tidak mempunyai kaki kecuali 2 jari di tangannya yang bisa mengeluarkan kekuatan genetik, yang bisa mengangkat barang. Ia terus mencari tulang sumsum yang membuat ia bisa jalan seperti orang pada umumnya. Sampai-sampai ia mencampurkan DNA hewan dengan darahnya. Carl membuat 4 makhluk aneh dan menamainya manual. Dan yang kelima sebagai makhluk ciptaan yang terakhir berbentuk setengah manusia dan katak. Setelah Chris dipecat dari kantornya, ia bekerja di restoran. Tapi karena setelah menjalankan misi sampai ia telat datang ke tempat bekerjanya, lalu ia kemudian dipecat kembali. Sesampainya di rumah, kelihatan sepi dan waktu menunjukkan pukul 12 tepat. Lalu lampu menyala dan orang-orang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Chris. Namun pria tidak hanya merayakan ulang tahun Chris, tapi pria juga memberitahu bahwa ia sedang hamil. Keesokan harinya di saat Rohit membuka lemari ingin mengambil hadiah Chris, ia juga melihat ada surat. Ketika turun tangga, ia melihat ada surat yang mana Balgopa yang akan memberitahu yang isinya Rohit akan menjadi seorang kakek. Disitulah ia sangat bahagia sekali. Lalu Rohit memberikan hadiah kepada Chris dan membawa manisan untuk dibagikan kepada teman-temannya. Carl yang sangat kesal hingga mengangkat barang-barang dan membengkokkan besi dengan kedua jarinya dan matanya hingga keluar darah. Dari dulu Carl terlahir tidak bisa berjalan dan ayahnya lah yang memberikan kekuatan. Dan setiap Carl bertanya kenapa aku tidak bisa berjalan, ia kesal karena ayahnya telah berbohong kepadanya dengan kekuatannya. Lalu ia memutar globe dan menemukan daerah selanjutnya yaitu kota Mumbai. Anak buah Carl langsung meluncur ke kota Mumbai dan berpencar untuk menyebarkan virus di berbagai tempat. Dengan cepat, virus itu langsung menyebar melalui udara dan air. Orang-orang pada terkena virus, jalanan macet. Orang-orang pada berteriakan meminta tolong kepada Chris. Rohit berpikir kenapa Chris dan pria tidak terkena virus itu. Lalu Rohit menyuntikkan virus ke Krishna dan bereaksi. Tetapi Chris tidak kenapa-kenapa. Akhirnya Rohit membuat sebuah penawar dan dicampuri darah Chris. Setelah penawarnya jadi, malamnya Chris langsung meletakkan peledak di seluruh kota yang isinya obat penawar. Hingga virus itu lenyap. Kalian melihat jumlah virus yang menyebar hilang dalam sekejap, ia merasa marah dan menghancurkan semua barang-barang. Sebagai apresiasi mereka mendirikan patung Chris sebagai simbol baru kota mereka. Di sisi lain para mutan manimal menggerebek lab penelitian ilmuwan Mumbai. Mereka berhasil mendapatkan identitas Rohit. Mereka pun kemudian menghancurkan dan membakar lab laboratorium. Malam hari lonceng berbunyi. Di saat pria memeriksanya tidak ada siapapun di luar. Namun ini yang terjadi. Para mutan akan menculik Rohit. Tiba-tiba Chris datang. Kemudian pertarungan pun terjadi dan satu anak buahnya tertangkap. Setelah habis menghajar mutan, Chris pun pergi untuk membawa pria ke rumah sakit. Bagaimana pria? Namun mereka mendapatkan kabar buruk bahwa bayi dalam kandungannya keguguran.
Namun pria berhasil diselamatkan. Ternyata dokter yang telah menghadap Krishna adalah mutan kaya yang kemudian mengubah wujudnya menjadi pria untuk menelusuri siapa sih Rohit dan Krishna sebenarnya. Sedangkan pria disekap di lab milik Kal. Di sana Kal menanyakan kepada pria siapa itu Chris dan bagaimana Rohit menciptakan penangkal virus itu. Namun pria terdiam tutup mulut, tak membocorkan apa-apa. Sementara itu mutan kaya yang menyamar menjadi pria menempati kedudukan menjadi istri Krishna untuk menelusuri penangkal virus yang dibuat oleh Dr. Rohit Krishna. Kemudian beralih ke lab Chris dan Rohit sedang memeriksa satu anak buah Kal yang tertangkap. Mereka mengetahui bahwa itu bukan manusia melainkan mutan. Di satu sisi Kaya mengunjungi patung Chris. Melihat dari wajahnya ia berpikir mulai berbeda dan positif. Tak lama itu Kaya mendapatkan telepon dari Krishna bahwa Krishna akan pulang terlambat karena sedang mengawasi satu mutan yang tertangkap. Mendengar itu, Kaya langsung datang ke lab dengan penyamaran sebagai pria, meminta untuk membunuh mutan itu dan ini yang terjadi. Kaya sengaja melakukan itu supaya rahasia Kal yang mereka sembunyikan tidak bocor. Malam harinya, Kaya yang berpura-pura cemas tentang masalah tadi, ia takut mutan itu kembali menyerangnya. Krishna berusaha menangkapnya. Rohit datang dan mengatakan kemungkinan mutan akan menyerang karena merekalah yang telah membuat penangkal virusnya. Ketika suatu saat mereka menyebarkan virus lagi, tapi tenang, Rohit telah membuat penangkalnya meskipun lab penelitiannya telah dihancurkan. Beralih ke Kal, kemudian menghubungi Kaya agar mempercepat mendapatkan informasi penawar yang dibuat oleh Dr. Rohit Merah. Jika tidak cepat, maka Kal yang akan turun tangan. Lalu Kal mendatangi pria yang mana sedang diperiksa janinnya. Kal meminta kepada dokter agar mengeluarkan janin itu secara paksa. Dia ingin menyuntikkan DNA-nya kepada janin itu untuk membuat sebuah eksperimen baru. Namun dokter melarang dengan keras mengeluarkan janin sekarang. Itu sangat berbahaya, bisa saja janinnya mati. Mereka meminta waktu 1 minggu untuk bisa mengeluarkan janinnya supaya keluar dengan selamat dan bisa dijadikan eksperimen. Setelah mendengar itu pria sangat ketakutan. Di lain sisi Kaya menyamar menjadi Krishna mendatangi Rohit yang sedang melakukan risetnya. Rohit mengatakan secara fakta bahwa penawar DNA yang dibuat oleh farmasi Kal sama dengan penawar DNA yang mereka buat. Rohit merasa bingung untuk menjawab itu. Kemudian ia akan pergi ke Singapura untuk menemui Dr. Arya. Keesokan harinya Rohit pergi ke Singapura untuk menemui Dr. Arya. Sesampainya di sana Rohit langsung bertemu dengan Dr. Arya dan mengobrol sesuatu. Namun di film ini kita tidak diberitahukan. Tak lama itu Krishna mendapat telepon dari Rohit bahwa ia sudah sampai di Singapura dan sudah membuat Krishna bingung karena semalam Rohit tidak memberitahu atas kepergiannya ke Singapura. Di sisi lain ada 2 orang yang tidak dikenal sedang mengikuti Rohit dari belakang. Krishna pun berpikir ia mulai curiga dengan pria yang sekarang. Lalu ia mengingat perkataan teman ayahnya bahwa salah satu mutan bisa berubah wujud seperti bunglon. Ia pun kemudian menemukan kejanggalan dalam pria yang sekarang. Gerak-geriknya perlahan mulai berubah. Lalu ia mendatangi Kaya dengan berpenampilan Chris. Kaya terus-terusan memanggil Krishna yang menambah kecurigaan Krishna bahwa pria mengetahui Chris adalah Krishna. Pria tak akan ketakutan atas kedatangan Chris karena ia tahu itu adalah Krishna. Dan akhirnya Kaya berubah wujud aslinya karena sudah luluh hatinya terurai air mata. Kaya tak menyerang Chris dan mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, 2 orang suruhan Kal untuk menangkap Rohit. Kal pun bertanya apa yang telah ia temukan di Singapura bersama Dr. Arya. Rohit menceritakan tentang beberapa tahun lalu dokter menyekapnya di Singapura. Selama itu Dr. Arya melakukan eksperimen. Sebuah eksperimen aneh pada dirinya dan dari DNA darahnya menciptakan seorang anak, tapi anak itu malah cacat. Dr. Arya membuang bayi itu ke panti asuhan. Lalu seorang jutawan mengadopsi anak itu. Setelah itu terungkap anak yang dimaksud Rohit adalah Kal. Rohit adalah ayahnya dan Kal adalah saudara Krishna. Karena cerita yang diceritakan oleh Rohit sama persis dengan yang dialami oleh Kal. Tentu membuat suasana lebih canggung. Sekarang sudah terjawab kenapa penawar yang Rohit buat sama seperti penawarnya Kal. Untuk pertanggungjawaban Kal meminta sumsum tulang belakang milik Rohit untuk menyembuhkan lumpuh yang telah menimpa tubuhnya selama ini. Dengan hati nurani bagaimanapun juga Kal adalah anaknya. Ia rela menyerahkan tulang sumsum belakangnya. Lalu
Kal langsung mengambil DNA Rohit untuk mengisi tulang sumsum belakang. Chris yang telah mengetahui semuanya langsung berangkat bersama Kaya ke laboratorium Kal yang berada di puncak gunung es salju. Lalu menyerangnya. Pada akhirnya Chris dan Kaya berhasil membasmi para mutan-mutan dan menyelamatkan pria. Setelah itu Kaya mengatakan bahwa Kal sedang tidak berada di lab. Di satu sisi Kal berhasil sembuh dari cacatnya, namun sebaliknya Rohit yang menjadi cacat. Tak lama Kal langsung menghubungi Kaya untuk datang ke lab. Untuk eksperimen pertama kalinya ia diciptakan dengan kekuatan magnetiknya. Kal berubah wujud aslinya dengan menggunakan besi-besi kuat yang menyelimuti tubuhnya. Kaya langsung datang ke hadapan Kal. Di sana Kal berterima kasih kepada Kaya karena berkatnya ia telah menemukan Rohit merah, namun telah mengetahui pengkhianatnya. Ini yang terjadi. Kaya tewas di pangkuan Krishna. Kal mengatakan bahwa kita adalah saudara, namun yang berbeda, terlahir karena cinta, sedangkan ia terlahir karena kegilaan Dr. Arya. Ia juga menunjukkan ayahnya yang telah tak berdaya di kursi roda. Tentu saja hal itu memancing kemarahan Krishna, dan pertarungan pun dimulai. Di situ Krishna yang sekuat tenaga melawan Kal terus saja dihantam dengan besi-besi yang berterbangan. Sayangnya Chris kalah dalam pertarungan itu. Kal langsung pergi ke kota. Di tengah kesedihan Rohit yang sedang meratapi Krishna seketika melihat cermin mengingat eksperimennya. Setibanya di kota, Kal langsung menghancurkan patung Krishna. Ia kemudian menakuti orang-orang di sana dengan kedua jarinya. Membengkokkan senjata milik polisi, ia juga mengatakan orang yang menjadi harapan semua orang yaitu Chris kini telah mati. Ia juga membunuhnya. Semua orang terkejut dan ketakutan. Kal menginginkan pria untuk datang ke hadapannya. Makin lama pria datang makin banyak, ia akan menyiksa banyak orang. Rohit berusaha untuk mengkombinasikan cermin-cermin untuk melakukan eksperimennya. Namun karena energi yang dikeluarkannya terlalu tinggi yang membuat tubuh Krishna meleleh. Ia ingat untuk menyaring energi yang dibutuhkan dan penyerap energi sisanya dan membutuhkan suatu filter. Dengan ketulusan seorang ayah untuk anak tercinta, ia rela mengorbankan dirinya untuk dijadikan sebagai filter. Perlahan Krishna mulai sadar kembali. Di ujung hayatnya Rohit mengatakan, Krishna, jangan pernah berpikir engkau sendirian. Aku akan terus selalu hidup di ingatanmu. Kita akan selalu bersama-sama. Itulah seorang ayah yang tak pernah melepaskan seorang putranya menghadapi sebuah kesulitannya sendirian. Ayahnya pun meledak seperti tanaman yang di eksperimen pertama. Dengan keberanian pria menghadapi Kal, tentu hal itu menggiringkan hati semua orang yang ada di sekitarnya untuk ikut serta mendukungnya. Ketika di tengah kesombongannya Kal menyerang yang ada di hadapannya, namun ini yang terjadi. Chris berhasil bangkit kembali. Tentu yang membuat Kal terbelit-belit kebingungan dan pertarungan yang ditunggu-tunggu terjadi antara saudara yang berbeda arah. Chris melawan dan mendorong Kal hingga menabrak beberapa gedung-gedung besar. Setelah beberapa gedung terhancurkan, Chris berusaha menghadang reruntuhan gedung yang ingin menimpa orang-orang. Dengan kejinya, Kal malah meruntuhkan gedung untuk menguji kemampuan Chris. Dalam menghadang reruntuhan gedung tersebut, tak tinggal diam. Chris langsung menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam gedung dan membawa ke gedung lain. Dengan sekuat tenaga, Chris menahan gedung yang sedang jatuh. Kal mengira Chris sudah lenyap bersama reruntuhan gedung. Namun ternyata Chris menyelamatkan bayi yang tertinggal. Lalu Kal menyeret pria ke hadapan Krishna yang tak berdaya. Ia mengancam akan membunuh pria beserta janin yang berada di dalam kandungannya. Mendengar itu membuat Krishna bangkit kembali dengan amarah yang sangat tinggi. Krishna menyerang Kal ketika hendak meninjau perut pria. Langsung ditangkis Chris, lalu menghidupkan mesin magnet dan mendorongnya ke arah magnet yang sangat besar, lalu memukulinya habis-habisan. Krishna yang mengira Kal sudah mati. Ketika mendekatinya, Kal menusukkan besi ke tubuh Chris. Kal masih bisa bertahan. Kal mengatakan hanya orang yang dimatikanlah yang bisa mati, sedangkan hidup melalui eksperimen gila Dr. Arya. Merasakan getaran pen ayahnya aktif, lalu ia mengkombinasikan dengan cahaya matahari yang dipantulkan oleh cermin untuk menyerang Kal. Akhirnya sinyal itu pun aktif dan cahaya memancar ke tubuh Kal. Di sanalah Kal malah tertawa menganggap alat yang digunakan Chris tidak mempan. Lama-kelamaan Kal merasa aneh pada tubuhnya. Tak lama meledak hingga pada akhirnya Kal tewas di tangan Krishna. 6 bulan kemudian, waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh Krishna.
telah tiba. Pria melahirkan anak mereka dengan selamat. Kini kebahagiaan kembali ke dalam hidup mereka dan mereka berdua memberi nama anaknya yang bernama Rohit untuk mengenang ayahnya Chris. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan bayinya menghilang begitu saja. Ternyata bayi tersebut terbang dan menempel ke dinding. Kini ia telah mewarisi kekuatan ayahnya. Sebuah pelajaran yang dapat kita ambil adalah jadikanlah kemampuan yang kita miliki untuk orang lain. Dan jangan jadikan kesombongan jika kita diberi sebuah kelebihan. Dan jangan pernah tidak bersyukur atas apa yang ditakdirkan. Sesulit apapun yang kita hadapi, kebaikan akan terus menang dan sejauh mana kita akan melangkah, maka akan sampai juga pada tujuannya. Terima kasih ya sahabat sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keberkahan dan hidup bahagia. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.